Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimallahu taala, dan kita masih dalam pembahasan seputar salat dengan bab larangan-larangan dalam salat. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya di antara larangan-larangan salat. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di antara larangan-larangan salat yang lain adalah yaitu dilarang sadel dan menutup mulut. Apa itu sadel? Disebutkan oleh penulis, salat dengan pakaian yang menutupi kedua tangan. Salat dengan pakaian yang menutupi kedua tangan. Atau juga disebut oleh Al-Khattabi, beliau mengatakan as-sadal adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadal di dalam salat. Wa an yughattiyar rajulu fah. Kemudian larangan yang berikutnya adalah menutup mulut ketika salat, ya, menutup mulut ketika salat. Ini termasuk juga yang dilarang di dalam salat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, alasannya adalah hal tersebut bisa menyebabkan susah untuk bernafas, pusing, dan menyebabkan tidak jelasnya pengucapan huruf kalimat ketika membaca Al-Quran dan zikir. Sehingga dilarang menutup mulut ketika sholat. Akan tapi dikecualikan beberapa hal. Yang pertama, ketika menguap, yang nantinya akan dijelaskan pada poin berikutnya. Maka ketika menguap, seseorang berusaha untuk menutup mulutnya dan tidak membiarkannya terbuka. Yang kedua, jika di sekitarnya ada bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu konsentrasi salatnya, maka pada saat itu boleh ia menutup mulut atau hidungnya, ya, agar tidak terganggu dengan adanya bau-bau yang tidak sedap. Atau yang ketiga, karena sakit seperti flu, pilek, atau penyakit-penyakit yang bisa menular, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak mengapa dia menggunakan penutup mulut seperti masker dan yang semisalnya. Termasuk juga dalam kondisi pandemi, maka pada saat itu dengan alasan ini diperbolehkan, ya, dengan uzur dia menutup mulutnya atau menggunakan masker. Baik. Itu yang poin yang pertama, larangan sadel dan menutup mulut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian yang berikutnya adalah menguap, ya, menguap. Seorang yang sholat tidak dibolehkan menguap terlalu lebar. Bukan berarti dilarang menguap, tidak. Ketika dia menguap, maksudnya hendaklah dia menahan mulut atau menutup mulut dengan tangannya. Larangan ini berdasarkan keumuman hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ubu fi shalah minasyaitan. Fa'idha tatha'aba ahadukum falyakzim mastata'." Menguap dalam salat itu dari syaitan yang ingin membuat kita tidak khusyuk dalam salat. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Ini bukan berarti menguap dilarang, karena menguap itu mungkin saja keluar, misalnya bukan karena kantuk atau semisalnya. Tapi ketika kita menguap, maka berusaha untuk menahannya, atau paling tidak menutup dengan tangan kita. Baik, yang berikutnya termasuk di antara yang dilarang dalam sholat adalah meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Di
disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi liyabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajilat bihi baridatun falyaqul bi thawbihi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'd." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke depan atau ke kanan. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Dan jika terlanjur keluar, maka hendaklah dia tumpahkan ke pakaiannya. Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain, mencontohkan. Jadi ketika memang sudah keluar, maka bisa ditumpahkan ke pakaian, kemudian Nabi SAW mencontohkan melipat-lipat pakaian tersebut. Baik, ini perkara meludah dilarang ketika diarahkan ke depan atau ke kanan. Apakah memang perlu untuk meludah? Mungkin ada saatnya keadaan-keadaan tertentu yang kita perlu untuk meludah. Seperti termasuk yang dianjurkan ketika kita merasa diganggu oleh syaitan, ya, merasa diganggu oleh syaitan dalam sholat kita yang membuat kita mulai menghayal atau tidak khusyuk dengan sholat kita, maka pada saat itu kita bisa meludah tapi ke arah kiri, ya. Dan tapi meludahnya tidak diiringi dengan dahak atau semisalnya, tapi hanya dengan ludahan-ludahan nafas seperti itu sudah sangat cukup. Baik. Yang berikutnya adalah memejamkan kedua mata, ya, memejamkan kedua mata termasuk yang dilarang. Jadi ketika sholat jangan pejamkan kedua mata, tapi pandangan kita mengarah ke arah sujud, tempat sujud, kecuali ketika tasyahud pandangan kita terarah ke telunjuk. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi shalah fala yughmid 'ainaihi." Apabila kalian melakukan salat, maka janganlah memejamkan kedua mata kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Memang hadis ini sebagian pakar ahli hadis menyatakannya dhaif, menyatakan hadis ini lemah karena dengan dua alasan. Seperti Laits bin Abi Salim dinilai dhaif, ya, karena hafalannya kacau, dan juga termasuk di antara perawi yang suka menutup-nutupi, tadlis. Ada pula Mus'ab bin Sa'id dinilai sebagai lemah oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Adi, ya, bahwasanya beliau membawakan hadis mungkar atas nama perawi-perawi terpercaya dan menyalahi ucapan mereka. Baik, kesimpulannya hadis di atas adalah lemah, hadis dhaif, dan Imam Az-Zahabi menilainya hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hanya saja para ulama menegaskan memejamkan mata ketika sholat ini hukumnya makruh, ya. Memejamkan mata ketika sholat ini hukumnya makruh, kecuali ketika hal itu dibutuhkan karena pandangan di sekitarnya sangat mengganggu konsentrasi, ya. Mengenai alasan hukum makruh ini ada beberapa keterangan dari para ulama, yaitu di antaranya alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa menutup mata dihukumi makruh. Yang pertama, memejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, jika kedua mata dipejamkan dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu diharamkan. Jika dengan tujuan lain, maka dihukumi makruh karena bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan pertama. Disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu 'ainaihi fi shalah. Bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata ketika salat. Jadi ini ketika dilakukan dengan alasan lain, ya, dengan alasan-alasan tertentu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya diyakini dengan memejamkan kedua mata ini bisa mendekatkan diri kepada Allah atau bagian daripada ibadah, ini hukumnya haram. Tapi kalau dengan tujuan lain, maka hukumnya makruh karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bukan termasuk sunnah atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau memejamkan kedua matanya. Alasan yang berikutnya adalah memejamkan mata ketika sholat termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi. Termasuk kebiasaan orang-orang
Yahudi. Dalam kitab Rawdul Murba' dijelaskan, wa yukrah aydan taqmidhu 'ainai li'annahu fi'l jahud. Makruh memejamkan mata ketika salat karena ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian alasan lain, ketika memejamkan mata itu bisa menyebabkan orang tertidur, sebagaimana keterangan para ulama, ya. Memejamkan mata, terlebih lagi orang yang hendak sholat subuh misalkan dalam keadaan ngantuk karena baru bergadang misalnya. Nah, dengan memejamkan mata ini bisa menyebabkan dia tertidur dalam sholatnya. Bukankah tidak sedikit yang kita lihat, terutama dari anak-anak itu yang sampai terjatuh dan semisalnya karena tertidur dalam sholat. Nah, oleh karena itu ini diantara alasan-alasan yang menyebabkan memejamkan mata dihukumi sebagai makruh. Baik. Adapun jika memang ada kebutuhan seperti memejamkan mata untuk menghindari hal-hal yang mengganggu, karena mungkin ada di sekitarnya ada yang mengganggu, terutama ketika kita sedang sholat di tanah suci, ya, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang begitu luas, ya, atau mungkin ketika dekat dengan Ka'bah, yang mana mungkin ada orang-orang yang lalu lalang dan semisalnya yang membuat kita terganggu misalnya, ya, terganggu, yang menyebabkan kita tidak khusyuk dengan segala macam keadaan-keadaan yang ada di sekitar, maka pada saat itu tidak mengapa. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wassab an yuqal in kana taftih al-ainain la yakhil bil khusyu' fa huwa afdal. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblatihi min az-zakhrafah wa tazwiq aw ghairihi mimma yushawwis alayhi qalbah. فهنالك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحباب في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من قول بالكراهة." Kesimpulan yang benar, jika membuka mata ketika sholat tidak mengganggu kekhusyuan, maka ini lebih afdal. Tapi jika membuka mata bisa mengganggu kekhusyuan karena di arah kiblat ada gambar, ornamen, hiasan, atau ada pemandangan-pemandangan lain, keadaan-keadaan lain yang mengganggu konsentrasi hati, maka pada saat itu tidak dimakruhkan memejamkan mata. Dan pendapat yang mengatakan dianjurkan memejamkan mata karena banyak gangguan di sekitar ini lebih mendekati prinsip syariat dibandingkan memakruhkannya. Memang pada dasarnya yang lebih afdal adalah membuka mata dan khusyuk. Kita melihat ke arah sujud, ya. Dan ketika tasyahud ke arah telunjuk. Ini yang lebih afdal. Tetapi kalau seandainya dengan membuka mata ini banyak gangguan-gangguan yang membuat kita tidak khusyuk, maka pada saat itu membolehkan memejamkan mata ini lebih sesuai dengan prinsip syariat, ya, berbeda dengan yang memakruhkannya. Jadi patokannya adalah dengan keadaan yang ada di dalam sholat kita. Kalau seandainya aman saja, misalkan dalam keadaan sholat berjamaah juga tidak ada hal-hal yang mengganggu, maka pada saat itu kita membuka mata, pandangan diarahkan ke arah tempat sujud, tidak kemana-mana, ya, dan juga tidak memejamkan mata. Baik, yang berikutnya di antara yang dilarang dalam sholat adalah menggeliat dalam sholat. Penulis mengatakan, dimakruhkan menggeliat atau menggerakkan gerak-gerakan badan dalam sholat kecuali sedikit gerakan saja jika dibutuhkan. Larangan ini dikarenakan dapat menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, menggeliat bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Menggeliat-geliat, ya untuk apa juga? Bisa dilakukan di luar sholat. Seorang hamba dituntut untuk lebih khusyuk dalam sholatnya, sehingga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan tambahan. Kemudian yang berikutnya ada tatbiq dalam ruku'. Tatbiq dalam ruku'. Nah, apa itu tatbiq dalam ruku'? Nah, dijelaskan oleh penulis. Tatbiq adalah menjadikan telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan yang lain, tangan kiri. Kemudian diletakkan di atas kedua lutut dan kedua paha ketika ruku'. Ya, di atas kedua lutut atau di atas kedua paha ketika ruku'. Baik, pada awalnya disyariatkan namun dilarang. Dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, aku pernah melakukan sholat di belakang ayahku, lalu aku letakkan tanganku di atas kedua lututku. Kemudian aku berkata kepada aku, letakkan telapak tangan kananmu di atas kedua lututmu. Tetapi aku melakukan itu untuk kedua kalinya. Ayahku lalu meletakkan tanganku, kemudian berkata, kami dilarang melakukan hal seperti ini dan kami diperintahkan meletakkan telapak tangan di atas lutut. Nah, jadi awalnya tatbiq itu adalah meletakkan telapak tangan
di atas telapak tangan yang lain, kemudian diletakkan di antara kedua lutut ya dan kedua paha ketika ruku. Nah, ini termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Qur'an ketika sujud dan ruku. Membaca Al-Qur'an ketika sujud dan ruku. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa raqi'an aw sajidan." Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Lantas bagaimana dengan doa? Doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an yang ingin kita baca ketika sujud misalnya. Maka pada saat itu, walaupun itu adalah teks Al-Qur'an, tapi tidak diniatkan dalam rangka membaca Al-Qur'an. Tapi yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Maka ini dianjurkan. Tapi niatnya bukan membaca Al-Qur'an, tapi sedang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara larangan lain dalam salat yang hendaknya dihindari oleh setiap hamba yang salat adalah menghamparkan, menempelkan kedua lengan hasta ke tanah. Jadi nempel seperti ini, ya. Ini termasuk yang dilarang. Ya. Ketika dalam keadaan sujud, seringkali ada mungkin yang menempelkan tangannya seperti ini. Ya. Dia tidak boleh melakukan seperti ini. Ini termasuk yang dilarang. Dalilnya jelas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi." Bersikaplah pertengahan ketika sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya sebagaimana, mohon maaf, anjing. Tidak boleh. Maka harus seperti ini anggap aja lantai seperti ini. Tidak boleh nempel seperti ini. Baik, kemudian yang berikutnya adalah menggulung pakaian agar tidak terurai ke lantai ketika sujud, termasuk juga melipat lengan baju. Ini baju ya, atau celana atau yang semisalnya. Boleh nggak dilipat? Boleh nggak digulung-gulung agar tidak terurai dan tidak terjulur ke lantai. Ini termasuk yang dilarang. Ya, ini termasuk yang dilarang. Dan ada dalilnya, Ustaz, ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi." Ya, berarti termasuk di antaranya kening dan hidung. Wal yadain, dua tangan, wa rukbatain, lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung kedua kaki. Wala naqfita athyab wa sya'ra. Ya. Dan kami dilarang untuk mengumpulkan pakaian dan rambut. Dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut. Yang kita garis bawahi adalah poin terakhir, bahwa termasuk di antara yang dilarang dalam sholat adalah mengumpulkan pakaian dan rambut. Maksudnya adalah melipat-lipatnya. Ya. Jadi dalam hadis ini membicarakan tentang larangan melipat pakaian dan lengan baju, baik itu lengan baju maupun celana ketika sholat. Ya. Dilarang untuk melipat pakaian, baik lengan ataupun celana ketika sholat. Kenapa dilarang, Ustaz? Kok seperti itu jadi dilarang? Maka seseorang yang beriman mengatakan ada dalilnya. Kita tahu atau tidak alasannya, hikmahnya, maka yang harus kita lakukan adalah mengerjakannya atas dasar keimanan, ya. Walaupun mungkin tidak kita ketahui hikmah di balik itu semua. Yang jelas, melipat pakaian termasuk dilarang, baik itu lengan ataupun celana. Lebih-lebih lagi celana. Karena disebutkan dalam hadis adanya keharaman itu isbal. Apa itu isbal? Melebihi celana kita lebih daripada mata kaki. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar." Kain yang berada di bawah mata kaki terancam, itu perbuatan dosa dan terancam dengan siksa api neraka. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana jenis pakaian kita agar menjadi pakaian-pakaian yang tidak melanggar ketentuan syariat agama, dan juga agar lebih sesuai dengan tuntunan agama. Baik, oleh karena itu kita kembali lagi pada pembahasan bahwa melipat pakaian lengan, baik lengan itu ataupun
celana termasuk yang dilarang dalam sholat. Yang berikutnya adalah duduk iq'a. Ya, iq'a. Baik, mungkin kita mengingat dari kesempatan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, bahwa termasuk yang disyariatkan dalam sholat atau di antara jenis duduk dalam sholat itu adalah iq'a. Lantas kenapa di sini disebutkan iq'a ini duduk yang terlarang? Oleh karena itu kita jelaskan kembali bahwa duduk iq'a itu ada dua macam, ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Ada yang dilarang. Seorang tabi'in Tawus bin Kaisan rahimahullah ta'ala mengatakan, "Qulna li Ibn Abbas fil iq'a alal qadamain, faqala hiya sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jifa'an birrajul, faqala Ibn Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Kata Tawus, kami bertanya mengenai duduk iq'a kepada Ibn Abbas. Maka beliau mengatakan itu sunnah. Kemudian Tawus berkata, kami memandang perbuatan tersebut ada sikap tidak elok terhadap kaki. Maka Nabi mengatakan itu sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini duduk iq'a yang disyariatkan, yaitu kita duduk di atas kedua kaki, duduk di atas kedua kaki, ya, duduk di atas kedua kaki, di atas kedua tumit. Maka ini diperbolehkan. Jadi seperti ini, anggap saja telapak kaki kita seperti ini, nah kita duduk di atas ini. Ini boleh. Hal ini diperbolehkan. Lantas apa iq'a yang terlarang? Nah, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath wa nahani an thalath. Amarani bi raq'atil duha kulla yawmin wal witr qabla an-nawm wa siyami thalath ayyamin kulli shahrin wa nahani an naqratin ka naqratid dik wa iq'a'in ka iq'a'il kalb wal tifat kal tifati tha'lab." Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap harinya, witir sebelum tidur, puasa 3 hari dari setiap bulan. Melarangku untuk mematuk seperti patukan ayam jantan dan duduk iq'a seperti duduknya iq'a-nya anjing, dan menoleh sebagaimana menolehnya musang. Nah, duduk iq'a, kita garis bawahi adalah duduk iq'a yang dilarang. Di sini bagaimana? Yaitu meletakkan bokong kita di atas lantai, lalu kaki itu di bagian kanan dan kiri terhampar, dalam keadaan terhampar. Jadi duduknya di atas lantai, kaki kanan dan kiri terhampar. Ini termasuk duduk iq'a yang dilarang. Ya, duduk iq'a yang dilarang. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftaris ar-rajul dhira'aihi iftiras syabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang uqbatu syaitan, juga melarang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya hewan buas. Nah, ini termasuk yang dilarang. Iq'a yang dilarang. Ya, iq'a yang dilarang. Baik, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan. Mungkin seringkali ini pada anak-anak, ketika anak-anak kita duduk seperti itu maka harus dilarang. Harus dilarang, terutama dalam keadaan sholat, ya, harus dalam keadaan sholat maka dilarang, karena termasuk yang hendaknya dihindari atau dijauhi dalam pelaksanaan sholat. Yang berikutnya adalah meletakkan tangan di atas tanah ketika duduk dalam sholat, kecuali karena ada uzur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW melarang seseorang duduk di atas dalam sholat dengan bersandar pada tangan kirinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, janganlah kamu duduk seperti ini, sesungguhnya duduk seperti ini adalah duduknya mereka yang akan kena azab. Jadi meletakkan tangan di atas bersandar pada tangan kirinya ketika dalam keadaan sholat seperti ini. Kemudian berikutnya, orang sakit sujud di atas benda yang ditinggikan. Apa yang dimaksud dengan poin ini? Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Jika orang yang sakit mampu sujud di atas tanah, maka hendaknya ia melakukannya. Jika tidak, maka cukup mengisyaratkan dengan anggukan kepala dan tidak perlu meletakkan bantal untuk dijadikan tempat alas sujud. Hal ini berdasarkan hadis Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit dan saat itu aku bersamanya. Ketika beliau masuk, orang itu sedang melaksanakan sholat di atas kayu. Ia meletakkan dahinya di atas kayu tersebut, lalu beliau mengisyaratkan kepadanya untuk menjauhkan kayu itu, namun kemudian dia mengambil bantal, lalu beliau bersabda, da'ha anka in istata'ta an tasjuda 'alal ard wa illa fa'aumi ima'an wa ja'al sujudaka akhfadhu min ruku'ik. Tinggalkanlah bantal itu, jika engkau mampu maka hendaklah engkau sujud di atas tanah, jika tidak maka lakukanlah sujud dengan isyarat dan jadikanlah isyarat sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi maksudnya gini, kita sholat dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk.
karena tidak mampu, karena dalam keadaan sakit. Nah, ketika sujud cukup dengan memberikan isyarat. Memberikan dengan isyarat. Misalkan ruku agak seperti ini. Sujud lebih rendah lagi dibandingkan rukunya. Cukup seperti itu. Tidak perlu dengan misalkan kita mengambil kayu atau apa, kita angkat. Ketika mau sujud kita angkat seperti ini. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan Nabi SAW ketika mendapati sahabatnya melakukan tersebut, maka Nabi SAW melarangnya. Cukup dengan ima, yaitu memberikan isyarat saja. Baik. Yang berikutnya adalah mengusap kerikil atau debu dari tempat sujud dan melakukan hal yang sia-sia dalam sholat. Kecuali jika dilakukan karena ada kepentingan. Itu pun hanya boleh dilakukan sekali, namun lebih baik tidak melakukannya jika kerikil itu tidak membahayakan dan tidak mengurangi khusyuan dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis Mu'aikib bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mengibaskan debu agar dia dapat melakukan sujud. In kunta fa'ilan fawahidah. Jika engkau harus melakukannya, maka lakukanlah sekali saja. Kemudian dalam hadis yang lain, la tamsah wa anta tusalli fa in kunta labudda fa'ilan fawahidatun taswiyatul hasa. Jika engkau mengusap sementara engkau sedang salat, jika engkau harus melakukannya, maka janganlah engkau mengusap sementara engkau sedang salat. Jika engkau harus melakukannya, maka lakukanlah sekali saja untuk meniup atau guna meratakan kerikil yang ada. Faidah. Jika kerikil atau debu menempel di dahi setelah melakukan sujud, maka dimakruhkan mengusapnya karena hal itu akan menyibukkan seseorang dari salatnya, apalagi jika dilakukan berulang-ulang. Dari Abu Sa'id, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sabda sujud di air dan lumpur hingga aku melihat bekas lumpur di dahi beliau. Ibnu Mas'ud berkata, 4 hal yang menunjukkan kasarnya tabiat dan mengusap debu dari wajahnya padahal ia sedang salat. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika kita sedang sujud, tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang kotor atau dalam keadaan safar yang tidak, kalau di masjid mungkin bersih, tidak ada debu, tidak ada batu-batu. Tapi mungkin ketika seseorang sedang sholat dalam keadaan safar, tidak ada sejadah, tidak ada alas, yang pada akhirnya dia sholat di atas permukaan tanah yang suci. Dia sholat. Mungkin ketika setelah sujud, ya mungkin di sana ada sesuatu yang menempel di dahi, atau mungkin di tempat sujudnya ada sesuatu yang menempel ya dari batu-batu kerikil atau semisalnya. Pada dasarnya kita dilarang untuk melakukan atau mengibaskan atau membersihkan itu. Dan kalaupun harus dilakukan karena misalkan mengganggu kekhusyuan, tidak enak dan semisalnya, maka lakukan sekali. Lakukan sekali saja. Tapi tidak dilakukan secara terus menerus, yang mana ini akan menyibukkan seorang sedang sholat dan menghilangkan kekhusyuan darinya. Ini termasuk yang dilarang ya di dalam sholat. Baik, yang berikutnya adalah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum dua tangan ketika hendak sujud. Meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan ketika sujud. Baik, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika seorang dari ruku, i'tidal, kemudian mau sujud, yang didahulukan mana? Lutut dulu atau kedua tangan dulu? Lutut dulu atau kedua tangan dulu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kedua lutut dahulu baru tangan. Ya, dan hal ini berdasarkan hadis dari Alqamah dan Aswad rahimahullah, hafidna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla al-yadayhi. Aku mengingat cara Umar bin Khattab bahwa beliau turun sujud setelah ruku dengan bertumpu pada lututnya sebagaimana unta yang meringkuk. Beliau meletakkan lututnya lebih dahulu daripada tangannya. Nah, ini kalau berdasarkan pendapat, berdasarkan dari atas, mereka berpendapat bahwa yang dianjurkan adalah meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan ketika hendak sujud. Pendapat yang kedua, tangan dulu baru lutut. Dan ini pendapat ulama Malikiyah dan yang lainnya, ya. Dari Nafi' rahimahullah ta'ala, ia berkata, kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ibnu Umar dahulu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam masalah ini ada perkataan dari Syekh Utsaimin bin Taimiyah, amma shalah bi kilayhima fajaizatun bi ittifaqil ulama. In sya'al musalli yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi wa in sya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatu sahihah fil halatain bi ittifaqil ulama walakin tanaza'u fil afdal. Menurut Imam
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun salat dengan kedua cara tersebut maka diperbolehkan dengan kesepakatan ulama. Kalau dia mau letakkan lutut dulu maka silahkan, kalau mau meletakkan kedua tangan dulu maka silahkan. Salatnya sah pada kedua keadaan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama, hanya saja mereka berselisih pada pendapat mana yang lebih afdal. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada keterangan hadis ya yang menjadi perdebatan juga, yang mana ada larangan yang berbunyi idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jika kalian sujud, maka jangan turun sujud seperti meringkuk unta. Jika kalian sujud, maka jangan turun sujud seperti meringkuk unta. Hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Di sini ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun itu jangan sampai persis seperti unta. Berarti kalau berdasarkan konteks hadis ini, yang kita lakukan adalah selisih bagaimana unta turun. Nah, para ahli bahasa mengatakan bahwa rukbah pada unta, rukbah itu bahasa Arab dan artinya adalah lutut. Kalau rukbah ini dalam penggunaan bahasa Arab ya, rukbah itu terletak pada kedua kaki yang ada di depan. Sementara dua kaki, sendi-sendi, lutut yang ada di belakang itu namanya urqub. Ya. Nah, sehingga dari hadis ini Rasulullah SAW melarang kita turun seperti turun sujud seperti unta yang menderum. Yang demikian itu, unta menderum dengan bertumpu pada kedua lututnya yang berada di kedua tangannya. Kemudian beliau SAW menyuruh kita untuk meletakkan kedua telapak tangan kita dulu sebelum kedua lutut. Intinya ikhwatal iman, ini adalah khilaf yang panjang, dan sebagaimana terangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah tadi bahwa keduanya tidak menjadikan sholat kita batal, ya, dalam arti ketika kita mengamalkan salah satu di antara keduanya tidak menyebabkan batal ketika kita keliru. Khilaf di antara para ulama adalah mana yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya adalah mendahului imam dalam gerakan sholat. Mendahului imam dalam gerakan sholat. Sebelum itu, mengucapkan salam diisyarati isyarat kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Isyarat ini seperti telah dilakukan oleh kebanyakan orang, baik laki-laki maupun wanita, pada gerakan tersebut dilarang dalam sholat. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, kami pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Setelah kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil berisyarat dengan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, untuk apa kalian mengisyaratkan kedua tangan kalian? Keduanya seperti ekor-ekor kuda liar. Cukuplah salah seorang di antara kalian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, kemudian salam atas saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Di sini diriwayatkan Imam Muslim. Jelas ya, tidak ada isyarat ketika sedang salam. Cukup dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dan mengucapkan salam. Yang berikutnya adalah mendahului imam dalam gerakan salat. Ini tidak diperbolehkan. Ini dilarang. Disebutkan dalam hadis, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allah suratahu surata himar." Tidakkah salah seorang dari kalian takut mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah Ta'ala menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Ini di antara ancaman orang yang mendahului imam, mendahului gerakan imam. Maka perhatikan baik-baik. Maka lakukan gerakan sholat itu setelah imam selesai. Misalkan Allahu Akbar, imam takbir, kita lihat, perhatikan. Ketika imam sudah sujud, baru kita sujud. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita mendahului gerakan imam. Yang terakhir, melaksanakan sholat ketika makanan telah dihidangkan, atau sholat sambil menahan buang air kecil dan besar. Apa dalilnya? Berarti kita boleh dong menunda sholat karena makanan sudah dihidangkan, atau menunda sholat karena sedang kebelet, baik air kecil, BAB atau BAK. Dalilnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW sabda, "La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Baik. Nah, ini termasuk yang dilarang ketika hendak salat. Misalkan di makanan sudah dihidangkan. Sang istri sudah menyiapkan makanan, ternyata tanpa disadari azan Isya sudah dikumandangkan. Nah, maka pada saat itu
ya kita tidak laksanakan sholat terlebih dahulu, tapi untuk makan. Apalagi misalkan mungkin ada jarak antara azan dan iqamah, maka hendaklah makan terlebih dahulu. Hendaklah makan terlebih dahulu. Tidak bersegera, apalagi dalam keadaan lapar. Makanan sudah tersaji. Kita dalam keadaan lapar, makanan sudah tersaji. Ini sangat menyulitkan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Syekh Utsaimin mengatakan, anna lubbas shalah wa ruhus shalah wa huwa hudurul qalb. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi izalati kulli ma yahulu duna dzalik qabla an yadkhul insan fi salatihi. Inti dan ruh salat itu pada hadirnya hati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi kehadiran hati dalam salat. Ya, sebelum ia melakukan salat. Seperti di antaranya tadi. Ya, makanan sudah dihidangkan, dia dalam keadaan lapar, maka makanlah dulu. Makanlah dulu, ya. Baik. Ada yang bertanya, misalkan apa makna peniadaan ini? Ya, apa yang dimaksud dengan peniadaan ini? Ada sejumlah penafsiran ulama terkait makna peniadaan di atas. Ada yang mengatakan bahwa hukum hadis ini menunjukkan tidak sah sholatnya seorang dalam keadaan lapar dan makanan telah dihidangkan. Namun penafsiran yang tepat adalah bahwa peniadaan sholat pada hadis di atas bukan peniadaan keabsahan sholat, akan tetapi yang dimaksudkan adalah peniadaan kesempurnaan. Artinya sholat tidak sempurna karena tadi dia tidak khusyuk dalam keadaan lapar, perut lapar. Ya, ini akan mengurangi kesempurnaan sholat, pikirannya ke makanan dan semisalnya. Maka lebih baik hal ini dihindari. Tapi bukan berarti tidak sah, sholatnya tetap sah. Imam An-Nawawi juga mengatakan fi hadhil ahadits karahatul salah bihadrati salah bihadrati ta'am alladhi yuridu aklah lima fihi min isyighal qalb bihi wa dhahabi kamal khusyuk. Hadis-hadis ini menunjukkan makruhnya melakukan salat saat makanan sudah dihidangkan atau terhidang sementara dia berkeinginan untuk menyantapnya. Mau makan qomat misalkan, maka pada saat itu disantap, makan. Karena hal itu dapat menyibukkan hati dari menghilangkan dan dapat menghilangkan kehusyukan salat. Ya, ini kata liman azanallahu wa yakum jami'an. Baik. Nah, ini diantara yang dilarang. Termasuk juga diantaranya adalah tadi menahan BAB atau BAK. Ini juga termasuk yang dilarang. Ya, misalkan buang angin, buang air kecil, karena malas wudu. Ini akan sangat mengganggu dalam sholat. Ya, akan sangat mengganggu. Orang sudah kebelet banget tapi ditahan karena tidak atau malas untuk berwudu kembali atau mengulang sholatnya kembali, justru ini akan menghilangkan kehusyuan sholat dan ini akan mengganggu sekali kehusyuan dalam sholat dan dia tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna dalam sholatnya. Tapi apa yang dilakukan? Ya dia berwudu dia tunaikan dulu hajatnya, dia selesaikan dulu hajatnya, baru setelah itu dia lakukan sholat. Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Kalau seandainya dia sudah merasakan hal itu di awal sholat, ini dalam keadaan sholat ya, di awal sholat maka hendaklah dia batalkan. Tapi kalau seandainya hampir salam baru dia rasakan, atau mungkin tidak terlalu kebelet darurat, maka pada saat itu tidak mengapa dia menahan sebentar sampai salam setelah imam. Tidak perlu dibatalkan. Tapi kalau seandainya dari awal sholat sudah merasa kebelet ya, dan mau tidak mau harus segera ditunaikan hajatnya, maka hendaklah dia batalkan sholatnya. Tunaikan, wudhu kembali baku. Kalau dia dapati masih ada jamaah, maka dia ikut bersama jamaah. Wallahu a'lam. Baik, inilah beberapa hal yang dilarang di dalam sholat. Dan insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, yang awal tadi saya sebutkan ada banyak yang kita sebutkan adalah perkara-perkara yang makruh. Yang berikutnya insya Allah hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, khilafan datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu saya miliki. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.